Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadir wal mustami'un qabla at-ta'lim fi hadha as-sabah hayya nabtada ta'limana bi qiraati du'aan. Mari kita awali taklim pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca di dalam hati maupun lisan kita secara khusyuk wal khudur bersama-sama. Saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal hikam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Wa fil hadis man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya banggakan teman-teman himpunan mahasiswa kesehatan di kampus Politekkes Kementerian Kesehatan Semarang yang di Purwokerto, yang senantiasa saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa bercucur rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa dan seluruh mustami'un atau pendengar kajian pada kesempatan pagi hari ini, khususnya kajian yang sifatnya daring atau online. Pada kesempatan pagi hari ini yang diberkahi semoga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama dan tentunya senantiasa kita utamakan, marilah tiada hentinya kita memanjatkan rasa syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, atas berbagai limpahan rahmah, taufik hidayah serta inayahnya, khususnya nikmat-nikmat yang Allah senantiasa cucurkan kepada kita.
baik nikmat yang bersifat jasmaniyah berupa kesehatan, sehat wal afiyah, serta kesempatan, sehingga dengan nikmat kesehatan, kesempatan ini kita bisa bersama-sama duduk, bernafas dengan segar, bisa memandang mata dengan indera mata yang penuh dengan kesempurnaan, mendengar dengan pendengaran yang penuh dengan kesempurnaan, merasakan dengan perasaan yang penuh dengan kesempurnaan. Serta nikmat-nikmat yang sifatnya ruhaniyah, yakni nikmatul iman, nikmatul Islam, hatta nikmatul ihsan. Sehingga dengan trilogi nikmat ruhaniyah yang kemudian menempel di diri kita, menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna di sisi Allah secara ruhaniyah, tidak saja secara jasmaniyah, tapi ruh dan jasad kita atau jasmani dan ruhani kita senantiasa diberikan bekal nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya menjadi kewajiban kita untuk bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepandai-pandai orang, sepintar-pintar atau sepandai-pandai umatku kata Rasulullah, sepintar-pintar umatku bukan umat yang secara kognitifnya, secara akliyahnya, EQ-nya itu di atas rata-rata dan bahkan bisa melampaui EQ seluruh umat atau seluruh manusia di dunia. Tapi sepandai-pandai umatku, yakni umat yang pandai dalam bersyukur. Itulah yang kemudian Rasulullah sangat sukai dari umatnya. Bukan umat yang pandai secara akalnya, tapi yang pandai atau pintar dalam merasakan, dalam mensyukuri, berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah. Allah sendiri menjanjikan dalam wahyunya surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika tatkala Tuhanmu memaklumkanmu, la in syakartum, maka sungguh benar-benar ketika engkau atau kita makhluk Allah, manusia sebagai hamba Allah mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka janjinya Allah, la azidannakum, Allah niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang kemudian Allah berikan sebelumnya. Allah berikan kita satu buah kenikmatan, kita mau mensyukurinya, kita mau berterima kasih kepada pemberi nikmat, maka Allah akan tambah dengan nikmat berikutnya, nikmat yang kedua. Ketika nikmat satu, nikmat dua Allah telah berikan, kok mau bersyukur lagi? Maka Allah tambahkan lagi nikmat yang ketiga. Dan seterusnya. Itulah janji Allah. Oleh karenanya gampang kita ingin menginginkan sesuatu hal yang kita damba-dambakan. Syukuri dulu apa yang sudah menempel, ada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Niscaya Allah maha mudah, Allah maha pemberi, Allah maha kasih sayang, dan luar biasa. Allah akan berikan apa yang manusia butuhkan sesuai dengan kadar kemampuan menangkap atau kemampuan untuk bersiap diri menerima nikmat-nikmat Allah. Itulah ketika orang mau bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah segala macam yang Allah berikan sebelumnya. Akan tetapi wala in kafartum, ini kelihatan sepele tapi ini benar-benar kunci orang hidup ini sepertinya ini. Sedikit tapi diberikan bersyukur sedikit, kemudian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, akan tetapi bagi orang-orang atau makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang kemudian Allah berikan nikmat-nikmatnya, akan tetapi lupa, kufur akan nikmat-nikmatnya, diberikan mata, lupakan mata
dan fungsinya. Diberikan telinga, kita lupa dengan kesehatan telinga kita. Diberikan hidung, lupa. Kadang-kadang hidung yang agak mancung sedikit gitu aja. Kita kadang-kadang gersulo, ya Allah Pak, hidungku kok mancung sekali. Mancungnya kok tambah sekian hari, semakin hari. Bukannya mancungnya keluar tapi ke dalam. Nah itulah orang yang gersulo kalau orang Jawa bilang. Itu tidak diperkenalkan. Kita diberikan apapun kondisi wajah, kondisi apapun di diri kita, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka inna azabi lasyadid. Sungguh betul-betul pedih. Betul-betul sangat-sangat pedih sisa-sisa siksa yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang lupa akan kenikmatan yang Dia berikan kepada kita. Oleh karenanya, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, baik keadaan lapang, baik keadaan sempit, keadaan lapang, kita tetap bersyukur. Baik keadaan itu sehat maupun sakit, kita bersyukur. Sehat sebagai ujian, sakit pun, atau sakit sebagai ujian, sehat pun sebagai ujian. Segala sesuatu yang menempel di diri kita, segala sesuatunya adalah ujian yang Allah berikan. Karenanya bersyukur, bahasan pertama mukadimahnya, bersyukur pada Allah. Jangan sampai lepas, jangan sampai kita lupa dalam setiap hari. Minimal kita syukur minimal dengan lisan kita. Sekecil-kecil syukur itu dengan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Itu pengingat yang selalu saya sampaikan dalam kajian-kajian apapun. Bersyukur pada Allah itu sangat penting. Kemudian setelah bersyukur, kita memanjatkan pujian syukur pada Allah. Tentunya tidak sempurna kalau kita tidak memberikan sapaan penghormatan kepada beliau, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau manusia yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada satupun bandingnya Rasulullah itu. Berjuang begitu letih, berjuang begitu susah payah, dengan sifatnya yang sabar, lemah lembut, pengasih, penyayangnya, kemudian merangkul segala macam elemen masyarakat. Tidak hanya orang-orang yang kemudian selalu dekat dengan Rasulullah, hatinya cinta kepada Rasulullah saja, tapi Rasulullah itu hatinya luar biasa, begitu sabar, begitu telaten, ngopeni kalau orang Jawa bilang, begitu telaten, sabar untuk menjaga, untuk menaungi bahkan orang-orang yang menjadi musuhnya, orang-orang yang selalu memusuhinya, bahkan sampai orang yang hendak membunuhnya. Beliau berdakwah dengan penuh kasih sayang. Maka sudah sangat pantas kita itu bersyukur Allah turunkan sesosok uswatun hasanah, sesosok yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita, yang hendaknya kita selalu contoh mengidolakan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'una fil internet atau para pendengar di kajian daring pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan oleh segenap mahasiswa yang menjadi himpunan mahasiswa kesehatan di Poltekkes Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Semarang yang di Purwokerto. Niat saya mudah-mudahan bisa bersilaturahmi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan sepengetahuan ilmu saya, karena tidak ada manusia yang penuh sempurna tentang keilmuan. Semua manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Hanya Allah lah zat yang maha sempurna dalam segala hal. Oleh karenanya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait tema pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mohon maaf apabila nanti dalam penyampaiannya saya banyak kekeliruan, saya banyak kekurangannya. Ana al-fakir, seorang yang penuh dengan kefakiran dalam ilmu, kekurangan dalam ilmunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia bahwa kita diwajibkan pada kesempatan bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita memasuki bulan ini yang begitu mulia, dan tidak terasa seiring berjalannya waktu, meski dalam situasi kondisi yang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan makhluk kecil yang bahkan melebihi kecil makhluk yang bisa kita lihat, makhluk yang tidak kita lihat secara kasat mata, akan tapi lebih dahsyat dan menakutkan bagi kita yang makhluk yang besar seperti ini. Semua bisa kita ambil hikmah, tadabbur, atau kita ambil pelajaran bahwa Allah sungguh maha besar. Kita bukanlah makhluk yang besar, tidak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk segala macam kegiatan aktivitas kita, baik aktivitas yang sifatnya duniawi maupun aktivitas yang sifatnya ukhrawi, ibadah maktuh wa khair maktuh. Kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun illa billah. La haula wala quwata. Tidak ada daya kekuatan. Tidak ada daya kekuatan untuk beribadah dan menjauhi maksiat illa billah, kecuali atas pertolongan, atas rahmat, pertolongan dari Allah, dari Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini, kita selalu merenungkan diri, berpuasa dalam kondisi yang cukup terbatas, di mana tidak seperti bulan-bulan puasa atau bulan puasa-puasa sebelumnya. Kita harus mawas diri, introspeksi diri lebih dalam, baik di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang menjadi tempat aman kita untuk ikhtiar baik zahir maupun batin, menghindari musibah yang Allah turunkan, yakni COVID-19 atau virus corona yang mewabah di seluruh penjuru dunia ini. Akan tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan apa yang kemudian Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah yang kemudian sudah sangat masyhur, sudah kita kenal dan tidak asing lagi, perintah untuk menjalankan shaum. Perintah bagi orang-orang yang beriman agar dientaskan diri kita kembali menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, orang yang kemudian mendapatkan titel sebagai orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Dalam istilah sendiri, secara bahasa, sebelum saya sampaikan secara istilah, shaum saya kupas sedikit, walaupun insyaallah para pendengar sudah maklum dan mafhum lebih dalam tentang apa arti shaum dan Ramadan, kan tapi sebagai pengingat saja dan muqaddimah saja, bahwa shaum itu merupakan bentuk dari masdar. Kalau kita berbicara tentang ilmu nahwu dalam tatanan bahasa Arab, kita mengenal bahasa masdar. Masdar itu terletak urutan ketiga dalam pelajaran shorof, menjadi bentuk kata dasar dari segala macam kata dalam bahasa Arab. Siam itu bentuk lain dari saum. Kalau saum itu bentuk dasarnya, soma itu bentuk kata kerja yang pasnya. Soma telah berpuasa, soma yasumu sedang atau akan berpuasa. Kemudian saumun yaitu puasanya. Shaum dalam tatanan bahasa Arab dimaknai sebagai menahan secara bahasa.
Dalam istilah, saum sendiri diartikan sebagai menahan segala sesuatu yang bisa merusak. Baik merusak kemampuan kita untuk menahan secara zahir maupun kemampuan secara batin. Yang dimulai semenjak terbitnya fajar atau yang kemudian kita sering kenal sebagai waktu perbatasan untuk tetap berbuka sampai kita menahan atau imsak menahan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang kemudian di dalamnya tidak hanya menahan segala sesuatu yang sifatnya membatalkan secara zahir, tapi justru yang menjadi kesempurnaan daripada saum sendiri, yakni setelah kita menahan secara zahir, kita menahan pula secara batin. Inilah yang membedakan ibadah-ibadah yang lain dengan berpuasa atau saum. Jadi ada dua unsur yang penting dalam ibadah saum ini, yakni menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan dalam urusan zahir atau berupa fisik, maupun menghindari atau menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan secara batin. Dua unsur ini, zahir maupun batin, harus kita jaga agar kesempurnaan puasa, agar kesempurnaan saum kita benar-benar menjadi saum yang bermakna, yang bernilai baik untuk kita khususnya, apalagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa menjaga dua-duanya ini, atau mungkin menjaga salah satu di antara dua ini, maka tidak akan dinamakan sebagai saum yang sempurna. Kita menjaga saum hanya zahirnya saja, sementara secara ruhaniah kita masih banyak menggunjingnya, masih banyak fitnahnya, masih banyak ngerasani atau ngomongin kejelekan orang lain, atau ghibah, atau memfitnah, adu domba, menyebar berita-berita yang tidak valid atau hoax dan lain sebagainya. Itu secara zahir mungkin kelihatan berpuasa, tetapi secara hakikiyah bahwa puasa ini hanya menahan rasa. Mungkin tidak makan, berarti lapar. Mungkin tidak minum, berarti haus. Mungkin yang bahasanya sudah berumah tangga, itu menahan keinginan untuk berhubungan antara suami dan istri. Hanya itu yang didapatkan. Akan tetapi esensi daripada puasa ini sama sekali tidak diperoleh. Itu yang kemudian berpuasa secara zahir saja. Atau kemudian ada orang yang sudah bisa menjaga lisannya, arkannya atau perbuatannya, akhlaknya, budi pekertinya, dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam dirinya, dalam artian keburukan-keburukan. Akan tetapi kemudian masih makan, kemudian masih minum, masih apapun yang sifatnya masuk di dalam pribadi atau jasmani kita, maka itu pun juga tidak dinamakan sebagai puasa. Hanya saja orang itu sudah ihsan, sudah bisa berbaik atau baik, atau akhlaknya sudah penuh dengan kebaikan, cuma tidak dinamakan sebagai saum. Intinya saum itu harus menjaga secara zahir maupun batin. Inilah yang kemudian membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya makhdhah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Ramadan sendiri sebagai bentuk kata yang kemudian diambil dari bahasa-bahasa orang-orang Arab terdahulu. Dari bulan-bulan Hijriyah itu diambil dari kondisi baik sosio, ekonomi, geografis dan sebagainya yang mendiami atau terdapat dalam sekitar masyarakat Jazirah Arab. Kalau Ramadan sendiri lebih ke faktor sosiologi dan demografis serta kondisi alam pada saat itu. Karena Ramadan diambil dari sighat rombo yang artinya itu panas.
Oleh karenanya pada zaman dahulu bulan-bulan itu dinamakan dari Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban itu diambil dari kondisi ketika eh, apa ketika terjadi sesuatu di zaman itu. Karena kita tahu sendiri kalender Hijriyah diawali atau mulai dari semenjak hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah itu dihitung pertama Hijriyah. Oleh karenanya Ramadan itu dimakna sebagai membakar atau panas. Kemudian dalam kondisi yang sekarang kita ambil karena Indonesia itu lebih tropis tapi tetap sejuk apalagi di Purwokerto. Maka Ramadan itu tidak berarti gurun pasir, panas atau membakar. Tapi lebih kita kontekstualisasikan pada diri kita, pada unsur dalam diri kita baik pribadi maupun zahir maupun batin. Bahwa Ramadan itu diartikan sebagai membakar apa yang kemudian masuk di dalam diri kita, keburukan-keburukan itu. Itulah sekelumit tentang pengertian secara lebih mendalam saum Ramadan. Ayuhal mustami'un, para pendengar kajian taklim, sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini yang lebih fokus terhadap bagaimana sih Ramadan menjadi alat untuk tazkiyatun linafs, atau dalam istilah kerennya itu tazkiyatun nafs itu ya, pembersih diri, pembersih jiwa gitu. Karena pada dasarnya hikmah dari puasa Ramadan hijau itu ada 5. Salah satunya ini. Yang pertama memang hikmah dari saum Ramadan yakni at-tarbiyatun nafs, yakni menjadi pembersih, tazkiyatun linafs tazkiyatun nafs atau tazkiyah linafsi, pensuci atau pembersih diri, nafsu. Ada 5. Yang kedua litarbiyatil badan, untuk membersihkan atau mendidik tarbiyah, mendidik badan. Kemudian untuk berikutnya yang ketiga adalah untuk mempertajam mata batin kita, hati kita secara mendalam. Kemudian yang keempat, di antara beberapa hikmah ya, ini banyak sekali hikmah Ramadan, itu mengangkat kita dari derajat yang kemudian derajat biasa atau mungkin sudah di tengah-tengah, kemudian diangkat lebih tinggi menjadi derajatnya orang yang tatarannya sangat istimewa, yakni muttaqin. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Tapi pada kesempatan hari ini wahai hadirin, para pendengar kajian pada kesempatan pagi hari ini, bahwa tema hari ini lebih fokus kepada fungsi atau hikmah daripada puasa, tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan badan kita, membersihkan diri kita. Baik, tentunya tidak hanya nafs secara batiniah saja, tapi lebih universal, yakni zahir dan batin kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri setelah berfirman bahwa qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, benar-benar beruntung, man tazakka, orang yang mampu untuk membersihkan diri nafsunya. Setelah membersihkan, wa dzakara asma rabbih, kemudian selalu ingat, zikir, mengingat nama-nama Allah, fasalla, kemudian mau menjalankan salat atau mau dengkluk, mau beribadah secara mahdhah, salat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini penyucian diri, ayuhal mustami'un, lebih pada fokus kita untuk mengendalikan diri. Apa sih pensucian diri atau membersihkan diri itu? Fokus kita bahwa objek kesempurnaan dari puasa ini yakni diri kita yang akan kita bersihkan. Diri kita yang kemudian dengan berpuasa ini
akan dicetak ulang menjadi pribadi yang dalam 11 bulan selain Ramadan kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak seperti bulan Ramadan. Bahkan lebih banyak keburukannya dibanding bulan Ramadan, atau banyak tidak penuh atau tidak penuh kesemangatan dalam bulan-bulan yang lain. Kemudian kita dilatih lagi, diingatkan lagi di bulan suci Ramadan untuk kemudian setelah Ramadan kita ingat lagi setelah Ramadan ini Syawal sampai ketemu Ramadan lagi, kita kemudian bisa semangat mengingat lagi dengan Ramadan itu. Karena pada dasarnya puasa itu, dalam kondisi puasa kita itu dilatih banyak hal. Satu, untuk jujur pada diri kita secara pribadi kita. Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang dirahasiakan. Puasa yang ibadah yang sangat rahasia. Yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malaikat pun ikut tahu karena diizinkan oleh Allah untuk mengetahui kondisi manusia. Jadi mungkin diri kita sendiri, malaikat, dan tentunya Allah yang lebih tahu apakah kita ini sedang menjalankan perintah Allah yang berupa puasa atau tidak. Itu kita sendiri yang tahu secara zahir. Kemudian puasa itu diri kita itu, kalau panjenengan ini yang calon-calon perawat atau mungkin ahli kesehatan mungkin lebih tahu. Kalau dohir kita, fisik kita saja ketika ngedrop, ketika tidak dalam kondisi fit, maka harus dilakukan langkah-langkah yang tepat dan mungkin cepat. Seperti halnya orang yang sudah sangat-sangat tidak berdaya atau kemudian butuh perawatan, maka diopnamlah orang itu. Lah sama, Ramadan itu bulan untuk mengopname diri kita. Jadi puasa Ramadan ini menjadi sarana untuk mengopname jiwa, bahkan raga kita, jiwa kita. Dari 11 bulan sebelum Ramadan kita itu pastinya terjangkit berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Sehingga perlu waktu 1 bulan kita untuk istirahat, untuk diopname, untuk diberikan nutrisi-nutrisi yang kemudian akan menyehatkan badan kita, baik zahir maupun batin kita. Karena pada dasarnya unsur manusia tidak hanya rohani saja, atau tidak hanya jasmani saja. Adanya kita bisa bernafas, adanya kita bisa merasakan, itu pasti adanya unsur atau 2 unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi jasmani maupun rohani itu penting sama-sama. Dua-duanya membutuhkan suplai makanan. Unsur dohir kita, jasmani kita pasti membutuhkan suplai makanan yang bisa kita lihat seperti makan, minum, kemudian refreshing, olahraga dan sebagainya. Begitupun dengan rohani kita. Kita perlu memberikan nutrisi setiap harinya. Lah, hadirin yang dimuliakan, ini yang menjadi PR kita. Bahwa dari 11 bulan, bahkan mungkin lebih dari 11 bulan yang lalu, bahkan Ramadan sampai sekarang detik ini, unsur yang kemudian sering dan bahkan lebih banyak diberikan suplai makanan, itu unsur di diri kita itu lebih banyak, lebih gemuk unsur jasmani kita. Maka heran, jasmani kita yang kadang-kadang selalu dipikirkan, jasmani kita yang sering kali bahkan di mindsetkan untuk kepentingan ini, kepinginan ini, itu diri kita, secara jasmani kita. Dan seringkali kita melupakan unsur rohani yang sesungguhnya itu sangat penting, lebih penting daripada jasmani. Ya, walaupun jasmani juga penting, tapi rohani kita membentuk karakter jasmani kita. Dan lebih sering kita mengisi unsur jasmani hingga
gemuknya berlebihan ini unsur jasmani kita. Sementara unsur rohani kita itu begitu kurus karena jarang diisi. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini waktu yang tepat untuk mengingatkan kita. Kalau di bulan-bulan berikutnya sholat kita masih sering bolong-bolong, yang bolong-bolong mudah-mudahan kita, atau mungkin yang sudah rajin di bulan-bulan sebelumnya masih enggan untuk berjamaah, masih malas berjamaah, yang kemudian yang bulan-bulan berikutnya masih jarang membaca atau tadarus Al-Quran, murojaah Al-Quran, atau yang kemudian di bulan-bulan berikut sebelumnya bulan Ramadan sedekah saja kita masih hitung-hitung, masih takut kehilangan harta benda kita dan sebagainya. Dah di bulan suci Ramadan itu kita dilatih kembali, ditata kembali, diopnam kembali, dimasukkan nutrisi-nutrisi yang akan menguatkan baik pribadi kita secara zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, agar kemudian imbang antara jasmani dan rohani kita. Sehingga dalam perjalanan kita menuju 11 bulan yang akan datang menjadi pribadi yang akan kuat baik secara jasmani maupun rohani. Itulah kenapa penting sekali puasa itu dilaksanakan. Itu belum membersihkan, baru mulai tatarannya pengendalian, mengisi segala sesuatu yang baik-baik. Kemudian kita tinggal membersihkan diri kita. Jadi puasa itu fungsinya sangat banyak. Fungsinya begitu luar biasa. Bahkan tidak hanya manusia yang melaksanakan puasa. Secara pengetahuan kita banyak atau beberapa makhluk Allah yang kemudian akan dirubah, akan ditingkatkan atau dijadikan derajatnya lebih indah, lebih bagus, itu pun dengan berpuasa, baik hewan maupun tumbuhan. Kita misalkan saja ulat akan menjadi jiwa yang kemudian indah, kemudian bisa dilihat menjadi makhluk yang menyenangkan. Itu pun perlu proses dan butuh saum atau berpuasa, yang kemudian awalnya secara wujud, kalau sebagian orang ada yang tetap suka, ada sebagian orang yang geli, bahkan umumnya geli. Ulat kita tahu makhluk yang kecil, unik tapi menggelikan. Kalau nempel di diri kita tiba-tiba jatuh, kita bisa orang jimprak atau gimana gitu, jimprak atau teriak-teriak gitu. Bahkan kita bisa lari pantang-panting, nabrak apapun. Kalau ada tiba-tiba ada ulat jatuh kayak gitu. Ulat yang sebegitu menggelikan, yang kemudian jarang orang itu menyukainya, kemudian ingin menjadi makhluk yang kemudian indah dipandang dan semua orang ingin memilikinya, semua orang ingin memegangnya. Maka ular itu kemudian melalui proses yang tidak mudah, yang harus pun melalui proses berpuasa, yakni proses yang dinamakan larva atau pompong. Itulah dimana larva ulat itu atau kepompong itu berdiam diri, mendekap di dalam ruang yang tertutup dengan dibatasi. Itu kemudian semakin taat berzikir kepada Allah pastinya. Nah, itulah kondisi di mana kita pun seperti ini sebenarnya. Dalam kondisi terkena atau diuji dengan wabah ini, kita sebenarnya seperti halnya kepompong. Kalau kita kuat kemudian di dalam proses interaksi yang dibatasi, terlockdown, ada lagi terlockdown, PSBB dan sebagainya, kok di dalam proses berdiam diri dalam kita memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak takarrub kepada Allah, maka di akhir penghujungnya jiwa kita akan kemudian melepas dari cengkraman atau dari kekangan yang kemudian kita harus hadapi, atau puasa ini kemudian menjadi jiwa yang bersih, indah dan sedap untuk dipandang, hatinya penuh dengan hati yang bersih, yang menyenangkan, hati yang baik, budi pekertinya dan sebagainya. Itulah kenapa puasa itu dianjurkan. Karena
sangat-sangat istimewa puasa itu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita. Tazkiyatun linafsi. Nafs tidak hanya secara nafs batin tapi zahir. Karena itu dalam sebuah makalah yang kemudian ada pro kontra bahwa ini hadis atau bukan, tapi saya pernah membaca bahwa itu hanya asar dari Ibnu Sina dan Abu Naim yang kemudian beliau mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka tasihu, maka kalian akan sehat. Betul, Ibnu Sina adalah pakar kedokteran pertama muslim, termasuk pakar kedokteran Islam pertama, mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka sehatlah. Yang dimaksud dalam konteks asar ini atau qauliyah ini bahwa sehat itu tidak hanya sehat secara zahir. Orang yang sehat dikatakan oleh Ibnu Sina adalah orang yang sehat secara zahir dan batin. Suci jiwa dan raganya, bersih jiwa dan raganya. Oleh karenanya dalam kondisi 11 bulan kita makan dengan tanpa batas. Kecuali memang kita dibiasakan membatasi 1 minggu dengan puasa sunnah Senin Kemis atau mungkin puasa Daud yang kuat. Itu masih mending. Lah kita yang sama sekali yang kadang-kadang lupa dan malas, itu sebulan dikasih hidangan makanan sesuka apapun keinginan kita. Maka organ tubuh kita seolah-olah seperti mesin yang kemudian setiap hari dijalankan untuk mengolah, untuk memproduksi atau untuk berproduksi atau untuk mengolah segala sesuatu yang kemudian masuk dalam kita. Lah, diberhentikan sejenak, diistirahatkan sejenak dalam sebulan cara zahirnya, maka kemampuan diri ini akan kemudian menjadi refresh, menjadi sehat lagi secara zahir. Pun dengan batin yang kemudian di bulan-bulan sebelumnya sama sekali mungkin semangat ibadah kita berbeda dengan bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya didatangkanlah Allah bulan yang kemudian untuk mengingatkan manusia, ayolah manusia kembali kepadaku, kembali semangat untuk memperbaiki diri kalian, untuk memperbaiki jiwa raga kalian. Dengan apa? Dengan berpuasa. Karena puasa itu menjadi benteng segala macam keburukan, benteng segala macam penyakit. Orang yang rajin berpuasa dengan pola puasa yang sehat, pola puasa yang dibenarkan oleh syariat, ketika sahur mengakhirkan waktu sahur agar lebih kuat, kemudian ketika berbuka menyegerakan waktu berbuka agar kondisi kita tetap stabil dan tetap terjaga stamina. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan pola yang sesuai dengan syariat, maka akan terjagalah kesehatan, tidak hanya secara zahir maupun secara batin. Oleh karenanya inilah yang kemudian puasa menjadi benteng, kemudian akan melepas segala macam keburukan di diri kita, yang pada akhirnya akan membersihkan diri kita, yang akan Ramadan membakar segala macam bentuk keburukan kita. Ketika di diri kita yang non sewu bahasanya, ke orang yang atau kita yang kemudian makan makanan tanpa batas, kemudian pastinya banyak lemaknya, banyak kolesterolnya, banyak lain sebagainya, maka akan terkontrol, akan lebih baik. Inilah puasa membakar keburukan secara zahir, membakar keburukan yang sifatnya masuk dalam jasmani kita. Apalagi puasa menjadi pembakar dosa-dosa kita. Dengan berpuasa kita menghindari nafsu yang berlebihan, kita menghindari segala sesuatu yang memperburuk puasa kita, mulai dari lisan kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita, dan lain sebagainya di diri kita. Kita berupaya untuk menjaganya. Maka dalam sebulan ini, Masya Allah, alangkah luar biasanya. Diri kita dilatih, diri kita direfresh ulang kembali, direfresh ulang maksud saya, menjadi lebih segar, menjadi lebih prima lagi organ-organ jasmani dan rohani kita. Di samping membersihkan penyakit pun membersihkan segala sesuatu yang sifatnya
tidak terlihat, yakni dosa-dosa kita, segala keburukan-keburukan kita, segala catatan-catatan yang kemudian Allah telah titahkan kepada malaikat keburukan-keburukan kita untuk dicatat. Kemudian kita akan mengimbanginya, akan menghapus, kita mau menghapus dosa-dosa yang telah kita lalui sekuat tenaga kita lewat menjalankan ibadah puasa. Oleh karenanya sumu tasihu ini menjadi landasan dasar kita berpuasa. Sehat, puasalah maka kalian sehat. Karena berpuasa itu benar-benar bisa membersihkan nafs. Nafs itu tidak hanya nafsu, tapi dohir dan batin kita, nafsu jasmani kita maupun nafsu rohani kita. Sehingga pada akhirnya kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang kembali sehat. Dalam istilah lain kembali fitrah, kembali ke kesucian diri kita secara batiniah dan kesehatan kita secara dohiriah. Karena pada dasarnya pensucian diri itu lebih fokus pada pengendalian. Terpenting adalah pengendalian. Ayuhal hadirun, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tidak ada artinya kita berpuasa, tidak ada artinya kita niat untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan jiwa raga kita dengan berpuasa tanpa adanya pengendalian. Jadi bukan kita tidak puasa itu tidak hanya makan, minum dan tidak menjalankan mungkin yang sudah bersuami istri hubungan, tidak, atau mungkin yang sifatnya itu menjaga apa, tapi unsur pengendalian diri. Unsur pengendalian diri untuk nantinya sebagai bekal diri kita ketika menghadapi bulan-bulan yang berikutnya. Karena pengendalian diri itu yang justru malah dituntut. Pengendalian diri kita yang kemudian sehari tidak makan, kemudian di waktu berbuka kita masih bisa mengendalikan nafsu kita, itu juga termasuk bagus. Pengendalian diri sebagai wujud kita akan membersihkan diri kita, itu sebenarnya lebih ke pengendalian diri. Karena tanpa adanya pengendalian diri sama sekali kesucian atau pensucian, pembersihan diri kita sama sekali tidak akan bisa. Jadi kunci daripada pembersihan diri kita yakni pengendalian diri. Bagaimana kita bisa menjaga kesucian setelah kita bersihkan kesucian lidah kita, kemudian kita mau menjaga lisan dan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata baik dan menghindari kata-kata buruk. Mata kita juga demikian, yang sebelumnya penuh dengan keburukan-keburukan, melihat hal-hal yang maksiat, kemudian setelah kita berusaha untuk menjaga dalam sebulan ini kemudian kita mohon ampunan kepada Allah lewat berpuasa kita, lewat amal ibadah kita, kemudian mohon ampunan mata kita, hidung kita, telinga dan sebagainya. Setelah itu tidak berhenti di situ, tapi lebih ke pengendalian diri kita untuk berikutnya, keberlangsungan berikutnya, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar terlahir seperti anak kecil, terlahir seperti bayi yang kemudian putih, belum ada tulisan apapun, dan kita niatkan untuk menuliskan lagi kata-kata, menuliskan lagi isi daripada buku-buku yang atau catatan-catatan yang belum ada. Ini lebih baik lagi di hari-hari yang berikutnya. Insya Allah lewat berpuasa wujud pengendalian diri akan lebih mudah, akan lebih kita bisa menjaganya. Karena prinsipnya tazkiyatun nafs, yakni tidak saja membersihkan awalnya saja, tapi lebih nantinya kita bisa berupaya untuk mengendalikan diri. Setelah kita muhasabatul qalbi, muhasabatul nafsi, kemudian istighfar li nafsi, memohon ampunan, kita kemudian menjaga konsistensi diri kita untuk terus diberlangsungkan apa yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini. Sehingga muncullah generasi-generasi yang setelah berpuasa benar-benar hasil daripada panggilan orang-orang yang beriman, yakni la'allakum tattaqun, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sekelumit tentang tazkiyatul nafsi, belum sampai ke mahabbah. Karenanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa menjadi perenung bagi diri kita, wahai rekan-rekan, dan diri saya sendiri, untuk muhasabah diri kita masing-masing untuk lebih semangat dalam menjalankan sisa-sisa hari atau penghujung Ramadan ini, puncak Ramadan ini, di mana 10 hari ini adalah final kita. Ibarat orang sedang berlomba, berkompetisi, atau menjalankan sebuah pertandingan. Maka inilah adalah puncaknya. Inilah 10 hari terakhir adalah finalnya. Akan menjadi apa diri kita tergantung finalnya. Akan seperti apa diri kita setelah akhir penghujung Ramadan, bahkan nanti setelah Ramadan akan menjadi seperti apa, tergantung di penghujung Ramadan ini. Ketika awal-awal semangat kita tinggi, pertengahan baterai sudah mulai low, kemudian di akhir penghujung Ramadan kita sadar bahwa kita final, kita masuk final, kita kemudian sadar dan bangkit lagi untuk mengejar kemenangan final kita. Maka inilah nafsu kita kemudian kita ingatkan kembali, kesucian diri kita yang kemudian sudah kita berupaya untuk membersihkannya, kemudian kita tata lagi, kendalikan diri kita lagi agar tidak kembali lagi setelah kita sucikan malah kembali ke semula lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sehingga nantinya muncul yang kemudian menjadi dalam tema ini merajut mahabbah. Konteks mahabbah ini sebenarnya lebih, kalau menurut pandangan tasawuf yang saya pelajari, bahwa konsep dari mahabbah ini lebih fokus sebenarnya mahabbah kita kepada zat yang menciptakan kita, kepada orang atau makhluk yang Allah cintai, yakni kekasih kita. Karena bagaimana kemudian kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita termasuk orang yang beriman, bisa merasakan iman. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun mangkunna wajada halawatal iman. Ada 3 orang yang kemudian mampu merasakan nikmatnya iman. 3 orang ini, satu diantaranya yakni orang yang kemudian di dalam dirinya ayakunallah wa rasuluh. Ketika Allah dan Rasulnya ini kemudian dijadikan 2 sosok. Ya, kalau kita bisa bicara tentang disosokkan. Ayakunallah rasulahu habbu minni al ahabu ilayya au ahabu ila manhu. Bahwa orang ini lebih dicintai daripada dirinya sendiri, lebih dicintai daripada orang-orang yang di dunia ini dicintainya. Itulah konsepsi mahabbah. Dengan cinta, dengan puasa kita diharapkan kita semakin kembali kepada Allah. Kita semakin cinta dengan syariat Islam, dengan amaliyah Islam, dan kita ingat bahwa kita bisa merasakan seperti ini adalah perjuangan, berkat perjuangan pembawa Islam yang Allah turunkan sebagai Rasul, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam konteks mahabbah yang sejati, cinta, mahabbah itu kan cinta berasal dari kata habba yuhibbu, atau cinta, rasa hati kita untuk tertarik, dan bahkan tidak hanya tertarik tapi merindukan, syok dan lain sebagainya, yang kemudian menggoncangkan diri kita untuk selalu ingat, selalu dekat, selalu bisa melihat. Kalau katakan kita bisa melihat, itulah mahabbah. Oleh karenanya di akhir kajian pada kesempatan pagi hari ini, sekedar introspeksi kita, muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu,
bahwa sebelum kita introspeksi diri kita, orang lain maksudnya, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah diri pribadi dulu sebelum diri kita itu introspeksi atau menilai diri orang lain. Maka penting sekali agar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan berpuasa ini menahan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah. Apa yang kemudian Allah titahkan kepada Nabi kemudian untuk kita laksanakan, maka sekuat tenaga kita di bulan suci Ramadan dilatih untuk lebih kuat, untuk lebih terkendalikan, sehingga di bulan-bulan yang akan datang kita benar-benar setelah mendapat titel takun, setelah mendapat predikat atau gelar sarjana takwa, maka kita bisa mengaplikasikan ketakwaan kita tidak hanya sebagai sarjana-sarjana saja. Kalau mungkin kita yang sedang berkuliah, mudah-mudahan sih kita kuliah kita bisa bermanfaat kan. Sudah lulus dari keperawatan, sudah lulus dari kesehatan, dari pendidikan, dari S1 dan sebagainya. Tentunya lulus kita menginginkan ilmunya kita bermanfaat. Itulah mahabbatullah, mahabbah Rasulullah yang menjadi kunci segala. Ketika mahabbatullah dan mahabbah Rasulullah kita kuatkan lewat momen berpuasa sebulan ini, maka insya Allah akan cucurkan mahabbah yang lain. Tidak hanya mahabbah, mawaddah, warahmah, hingga terbentuklah sakinah. Ini konteks dalam mahabbah. Mahabbah kemudian mawaddah, warahmah. Dengan adanya ini kemudian di penghujung kehidupan kita, maka kita akan kondisi diri kita baik batin maupun dohir kita dalam kondisi yang sakinah, tenang hidup kita, sehingga bisa sakinah fid dunya wa sakinah fil akhirah, tenang dalam dunia kita dan kita meninggal pun dalam hati yang tenang atau qalbun salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri-diri nafsu atau ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu atau diri yang penuh dengan ketenangan. Kita dicari apa? Ketenangan. Nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah wahai makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan sebagai khalifah. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, bagi makhluk-makhluk yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fil jannati, maka akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam jannah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan-golongan yang aku ridhoi. Wadkhuli jannati, dan insyaallah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki tidak hanya di dunia, akan tetapi memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Tentunya segala sesuatu kebaikan dan kemuliaan Allah, daripada Allah yang turunkan. Dan segala kekurangan, segala keburukan semata-mata benar-benar kekhilafan al-fakir ini yang masih sangat-sangat butuh untuk belajar. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.